Selamat malam. Pertama-tama, saya ingin memberikan segala kemuliaan kepada Allah yang mengizinkan saya untuk berada di sini untuk berbagi kasih karunia, dan saya sangat senang untuk berada di sini untuk berbagi khotbah berjudul Tanda-tanda yang diberikan dengan Perjanjian Kasih Karunia. Judul dari buku ke-12 adalah Tanda-tanda Perjanjian Kasih Karunia, Persembahan dan Kitab Hukum. Judul ini mengandung beberapa kata kunci yang penting untuk kita bisa memahami buku ini. Dan kata kuncinya adalah tanda-tanda dan perjanjian kasih karunia. Jadi yang pertama kita akan melihat perjanjian kasih karunia. Saya yakin kalian sudah pernah dengar perjanjian yang ditetapkan dengan Nuh, perjanjian dengan Abraham, Daud. Anda sudah familiar dengan semua itu, tetapi perjanjian kasih karunia mungkin agak baru bagi Anda. Jadi di dalam Alkitab ada 3 jenis perjanjian, dan perjanjian-perjanjian yang kita ketahui adalah perjanjian-perjanjian yang termasuk dalam kategori itu. Apakah kalian pernah mendengar tentang perjanjian penebusan? Ya, ini adalah perjanjian yang dideklarasikan oleh Allah Tritunggal untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia. Ini bukanlah perjanjian yang dibuat dengan umat manusia, tetapi perjanjian yang dideklarasikan oleh Allah. Lalu ada perjanjian perbuatan. Ini adalah perjanjian yang dibuat dengan Adam. Perjanjian ini berkaitan dengan perbuatan Adam. Jika ia menaati firman Allah dan tidak memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, maka ia dapat hidup. Tetapi jika ia tidak mentaatinya, maka ia akan mati. Jadi hal ini bergantung pada ketaatan Adam. Dengan kata lain, perbuatannya. Tapi apa yang terjadi? Adam tidak menaati Allah dan dia jatuh. Adam adalah wakil dari umat manusia. Namun ia melanggar perjanjian perbuatan dan dia jatuh. Lalu sebagai hasilnya, dosa memasuki dunia ini. Maka hubungan manusia dengan Allah pun terputus. Dan bukan hanya bagi Adam, tetapi bagi semua orang, semua manusia yang datang setelah Adam. Jadi perjanjian kasih karunia yang merupakan topik dari retret kita ini adalah perjanjian yang ditetapkan Allah untuk menyelamatkan orang-orang ini, yang adalah orang-orang berdosa. Dan Allah menetapkan perjanjian kasih karunia ini dengan manusia yang telah jatuh. Dan yang hubungan dengan Allah sudah terputus. Allah datang kepada manusia pertama untuk menetapkan perjanjian tersebut. Inilah sebabnya perjanjian ini disebut perjanjian kasih karunia. Bukan karena kita berbuat baik atau karena manusia telah bertobat atau memperolehnya melalui perbuatan kita. Tetapi karena Allah mengasihi kita dan Dia datang kepada kita untuk menyelamatkan kita. Ini adalah perjanjian-perjanjian yang kita sudah tahu, perjanjian dengan keturunan perempuan, perjanjian dengan Nuh, perjanjian Abraham, perjanjian Gunung Sinai, perjanjian dengan Daud, dan perjanjian baru yang ditetapkan dengan Yeremia. Semuanya ini adalah perjanjian kasih karunia. Dan perjanjian ini memberitahu kita bagaimana Allah akan menyelamatkan umat manusia. Jadi semua perjanjian ini saling berhubungan. Perjanjian-perjanjian ini tidak terpisah. Dan itulah sebabnya mengapa perjanjian ini adalah janji yang memiliki kesatuan dan kesinambungan. Saat saya masih muda, saya biasa membuat rantai kertas seperti ini. Jadi ada kertas warna-warni yang di-staples bersama-sama untuk membuat lingkaran. Jadi biasa saya membuat kalung atau mahkota, atau saya hanya bawa-bawa dan berlari ke sana kemari menggunakannya. Dan perjanjian dalam Alkitab ini, seperti rantai kertas ini, semuanya terbuat dari kertas, bentuknya sama, dan membentuk satu rantai, walaupun size-nya mungkin berbeda-beda. Tapi perjanjian ini adalah perjanjian kasih karunia. Rantai ini adalah perjanjian kasih karunia. Perjanjian-perjanjian ini adalah rantai
satu persatu, dan semuanya ini menjadi perjanjian kasih karunia. Nomor 2, tanda-tanda. Jadi apa itu tanda-tanda? Tanda-tanda adalah hal-hal yang terlihat yang diberikan untuk mewakili hal-hal yang tidak terlihat. Jadi tanda-tanda adalah hal yang kelihatan yang diberikan untuk meneguhkan perjanjian kasih karunia. Ini merupakan sesuatu yang tidak dapat kita lihat dengan mata. Tanda-tanda dalam bahasa Ibrani adalah ot, dan dalam bahasa Yunani adalah semeion. Di sini artinya adalah tanda, token, objek perhatian, atau tindakan yang menyampaikan makna. Jadi secara sederhana, tanda itu adalah objek atau tindakan yang bisa kita lihat oleh mata yang menyampaikan pesan yang jelas. Jadi saat kita berkendara, ada peraturan lalu lintas yang harus Anda patuhi. Dan hukum-hukum itu tidak terlihat oleh mata. Tetapi saat kita berkendara, kita menyetir, kita melihat rambu-rambu lalu lintas seperti ini, dan rambu-rambu ini dipasang untuk mengingatkan kita tentang hukum dan peraturan yang ada yang tidak dapat kita lihat dengan mata. Jadi ini untuk mengingatkan kita tentang lalu lintas, peraturan lalu lintas. Ketika Anda berbisnis dan menandatangani kontrak, apakah Anda hanya membuat janji lisan dan membiarkannya begitu saja? Tidak kan? Baik Anda menandatangani sewa rumah atau berbisnis, Anda memiliki dokumen, dan dokumen-dokumen ini adalah bukti nyata yang menjamin janji yang tidak terlihat oleh mata. Allah menetapkan perjanjian kasih karunia sepanjang sejarah, dan Dia memberi kita tanda-tanda sebagai bukti dari perjanjiannya. Nomor 3, kita akan membahas tanda-tanda perjanjian kasih karunia yang diberikan setiap kali perjanjian kasih karunia ditetapkan dalam sejarah penebusan. Banyak tanda yang diberikan dalam sejarah penebusan, tetapi kita akan melihat tanda-tanda yang bersifat representatif. Yang pertama adalah pakaian dari kulit. Yang telah kita pelajari sebelumnya, Adam bertugas sebagai imam di Taman Eden, dan sebagai imam harusnya ia pergi ke pohon kehidupan, tetapi Adam tidak taat dan Adam jatuh. Tetapi Allah tidak meninggalkan Adam di sana. Jadi waktu saya kecil, saya menulis jurnal dan buku harian, tetapi saya tidak pernah menulis dengan pena. Saya selalu menggunakan pensil karena saya benci jika saya salah tulis, lalu saya harus hapus dengan penghapus. Jadi saya selalu menggunakan pensil dan memastikan kesalahan saya tidak meninggalkan ada bekas di situ saat saya hapus. Jadi jika ada bekasnya, saya akan merobek halaman itu dan akan menulis di halaman baru. Saya rasa saat saya sudah besar, saya sudah tidak seaneh itu. Tetapi Allah menciptakan manusia dengan begitu penuh kasih dan sayang agar manusia itu dapat hidup bersama dengan Allah, tetapi Satan merusak hubungan itu. Allah bisa saja meninggalkan Adam di saat itu dan memilih orang lain untuk digunakan, tetapi Allah tidak melakukan hal itu. Allah berjanji untuk menyelamatkan mereka lagi, dan Ia menjanjikan keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Dan janji ini adalah wahyu pertama dari perjanjian itu. Dan Yesus menggenapi janji ini. Jadi saat kita lihat di Yesaya 7 ayat 14, dikatakan sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di Galatia pasal 4 ayat 4 dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dan ini Yesus Kristus kan. Jadi setelah Allah menjanjikan keturunan perempuan itu, Ia membuat pakaian dari kulit ini dan mengenakannya kepada Adam dan Hawa. Untuk membuat pakaian dari kulit, perlu ada hewan untuk dikorbankan, untuk dibunuh. Dan ini adalah simbol dari penebusan dosa yang akan dilakukan melalui keturunan perempuan itu yang adalah Yesus Kristus. Dan tanda ini
menunjukkan janji Allah, meneguhkan janji Allah yang akan mengirimkan keturunan perempuan itu. Jadi ini seperti kontrak. Allah berjanji, aku akan menyelamatkanmu. Lalu dia menandatangani dokumen dan membubuhkan stempel di atasnya yang adalah pakaian dari kulit. Nomor 2, bahtera dan pelangi. Ini ada 2 perjanjian yang diberikan pada zaman Nuh. Ada yang diberikan sebelum air bah dan ada yang diberikan setelah air bah. Perjanjian yang diberikan sebelum air bah adalah perjanjian untuk memelihara segala sesuatu di sorga dan di bumi. Dan tanda yang diberikan untuk perjanjian itu adalah bahtera yang diperintahkan Allah kepada Nuh untuk ia bangun. Jadi Allah memperingatkan Nuh tentang penghakiman atas air bah dan Allah memberikannya blueprint atau cetak biru untuk membangun bahtera ini. Dan ia memberi mereka sebuah janji bahwa keluarga Nuh yang saleh dan semua makhluk yang masuk ke dalam bahtera akan dilindungi. Dan ia menyuruh Nuh untuk membangun sebuah bahtera. Dunia menjadi jahat dan menyakiti Allah. Mengapa Allah tidak menyingkirkan mereka semua saja? Mengapa Dia memelihara mereka? Dia memelihara Nuh untuk membangun tatanan ciptaan yang baru. Jika orang-orang percaya kepada perjanjian Allah dan masuk ke dalam bahtera, mereka adalah penerima perjanjian itu dan mereka akan diselamatkan. Namun jika mereka tidak percaya kepada perjanjian itu dan memilih untuk tetap berada di luar bahtera, mereka akan menghadapi kematian dan kehancuran. Jadi bahtera adalah tanda dari perjanjian ini. Setelah air bah, Allah membuat perjanjian dengan semua orang dan makhluk yang ada di dalam bahtera. Apa yang dijanjikan Allah? Allah berjanji kepada mereka bahwa Dia tidak akan pernah lagi menghancurkan bumi dengan air bah dan memberi mereka pelangi sebagai tanda. Jadi pelangi ini berfungsi sebagai tanda yang mengingatkan kita akan perjanjian Allah setiap kali kita melihatnya. Dan pada zaman Abraham, ada tanda-tanda juga yang diberikan melalui perjanjian Suluh dan perjanjian Abraham. Di sini nomor 3 kita punya perapian yang berasap dan suluh yang berapi. Allah menetapkan 7 perjanjian dengan Abraham, dan perjanjian Suluh adalah perjanjian yang keempat. Perjanjian Suluh ini adalah perjanjian yang utama di antara semua perjanjian yang ditetapkan dengan Abraham. Kita bisa melihat ini di kitab Kejadian pasal 15. Allah menetapkan perjanjian suluh dengan Abraham, dan Dia memberikan Abraham janji-janji mengenai keturunan dan tanah Kanaan. Kemudian Dia memberikan tanda-tanda untuk menjamin perjanjian suluh, yang adalah perapian yang berasap dan suluh yang berapi. Di Kejadian pasal 15 ayat 17 dikatakan ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap serta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Bahasa Ibrani untuk perapian di sini adalah tanur dan artinya adalah periuk api atau tungku. Dan kita semua tahu bahwa tungku pembakaran ini adalah alat yang digunakan untuk memurnikan logam. Jadi apa yang masuk ke dalamnya harus menahan api itu dan akan menjadi bersih. Jadi perapian yang berasap yang diberikan sebagai tanda menunjukkan penderitaan hebat yang akan dialami orang Israel di Mesir. Namun jika kita perhatikan dengan seksama, Allah tidak hanya menunjukkan ini saja, bukan hanya perapian yang berasap saja, tapi Allah juga menunjukkan Abraham suluh yang berapi. Dan ini adalah tanda harapan. Mengapa? Karena suluh yang berapi ini menandakan kehadiran dan manifestasi Allah yang bekerja tanpa henti. Ini menunjukkan bahwa Allah bekerja terus-menerus untuk menggenapi perjanjiannya. Jadi tidak peduli seberapa banyak penderitaan yang mereka alami yang mungkin terasa seperti tungku pembakaran, Allah akan menyertai mereka dan pasti menggenapi janjinya, dan ini adalah tanda yang diberikan kepada mereka, dan ini juga berlaku untuk kita pada hari ini. Lalu kita punya penyunatan, sunat.
Jadi saat Abraham berusia 99 tahun, Allah membuat perjanjian lain dengannya dan memerintahkan sunat. Mereka yang disunat harus diberi tanda pada tubuh mereka, yang merupakan tanda bahwa mereka adalah umat perjanjian Allah. Allah memerintahkan Abraham agar setiap laki-laki di antara mereka untuk disunat dan dia berkata, ini adalah perjanjian Allah yang kamu harus patuhi. Dan ia memberitahu bahwa jika disunat pada kulit katanmu, ini akan menjadi tanda dari perjanjian itu. Kejadian pasal 17 ayat 10-11 dikatakan, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara kamu dan aku. Jadi sunat berarti membuang darah kematian. Karena Adam berdosa, darah dari dosa dan kematian ini mengalir dalam seluruh tubuh umat manusia. Dan karena Adam adalah wakil dari umat manusia. Ini ada di Roma pasal 5 ayat 12. Sunat berarti membuang darah kematian dan menjadi umat perjanjian Allah. Darah perjanjian ini akan mengalir dalam Anda dan ini adalah perubahan dari status. Tetapi wanita tidak menerima sunat kan? Jadi apakah itu berarti mereka tidak menjadi umat perjanjian? Sunat dalam perjanjian lama memiliki arti yang sama dengan baptis pada hari ini. Jadi baptisan ini melambangkan keikutsertaan dalam kematian Kristus dan juga kebangkitan Kristus. Jadi kita lihat Kolose pasal 2 ayat 11-12 dikatakan dalam dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Jadi apakah tubuh jasmani ini yang dikatakan di sini? Ini adalah manusia yang lama, seperti ditulis di Efesus pasal 4 ayat 22. Mereka yang disucikan dengan darah salib adalah orang-orang yang telah menanggalkan diri mereka yang lama dan telah diperbaharui. Mereka adalah orang-orang yang telah menerima sunat Kristus. Dan saat Allah memberikan perjanjian Sinai kepada orang-orang Israel, ia memberikan mereka loh batu, kemah suci, dan hukum persembahan sebagai tanda-tandanya. Ketika kita memikirkan 10 perintah Allah, kita teringat kepada Musa yang membawa 2 loh batu untuk menuruni gunung Sinai. Akan tetapi 10 perintah Allah pada awalnya diucapkan langsung oleh Allah kepada orang Israel. Diucapkan secara lisan, tetapi bangsa Israel ini sangat takut mendengar suara Allah. Sehingga mereka meminta Musa untuk menerima firman Allah dan menyampaikannya kepada mereka. Di Keluaran pasal 20 ayat 19 dikatakan, mereka berkata kepada Musa, Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Hal ini tercatat juga dalam Ulangan pasal 5 ayat 23-27. Jadi Allah memerintahkan Musa untuk naik ke gunung Sinai seorang diri. Lalu ketika Musa naik ke gunung Sinai keempat kalinya, ini adalah pada hari ke-6 bulan ketiga pada tahun 1446 SM. Allah memberikan kepadanya hukum-hukum yang terperinci dari 10 perintah Allah. Maka Musa turun dan menyampaikan semua firman dan perintah. Dan dia menuliskannya sepanjang malam. Dan inilah yang menjadi kitab perjanjian. Dan setelah itu Musa menerima 2 loh batu berisi perjanjian yang dituliskan sendiri oleh Allah. Dan ini adalah tanda dari perjanjian yang telah diberikan kepada umat Israel. Hal lain yang diterima orang Israel melalui 8 kali Musa naik turun gunung Sinai adalah kemah suci dan hukum persembahan. Dan ini juga merupakan tanda-tanda.
Allah memberikan mereka kemah suci dan hukum persembahan sebagai tanda Immanuel, tanda bahwa Allah menyertai orang Israel. Jadi setiap kali mereka, orang Israel, melihat kemah suci, ini merupakan tanda yang mengingatkan mereka bahwa Allah menyertai mereka di padang gurun. Dan Allah juga memberikan mereka hukum tentang 5 persembahan yang membuat orang Israel berpikir tentang dosa-dosa mereka setiap kali mereka memberikan persembahan. Dan ini membuat mereka merindukan juru selamat yang akan menyelamatkan mereka dari dosa mereka sekali untuk selamanya. Jadi melalui 5 persembahan, Allah membangun hubungan yang berkesinambungan dengan manusia dan membersihkan kotoran serta dosa-dosa mereka agar mereka menjadi bersih. Selanjutnya di perjanjian Daud, keturunan Daud itu adalah tandanya. Setelah Daud mengambil tabut perjanjian, ia ingin membangun bait suci, rumah Allah, tetapi Allah tidak mengizinkan Daud untuk melakukan ini. Ia berkata, keturunan Daud lah yang akan membangun rumah Allah, dan Allah akan menegakkan tahta kerajaannya selama-lamanya. Saat kita lihat 2 Samuel pasal 7 ayat 12-13 dikatakan, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Jadi tanda yang diberikan Allah kepada Daud ketika menegakkan perjanjian ini adalah ayat ini, yaitu keturunanmu yang kemudian anak kandungmu. Jadi setiap kali Daud melihat keturunannya, ia akan ingat pada perjanjian Allah. Jadi siapakah keturunan ini? Pertama-tama keturunan ini adalah Salomo, tetapi manusia ini tidak bisa memiliki tahta yang kekal. Jadi pada akhirnya ini adalah janji tentang Mesias yang akan datang melalui garis keturunan Daud. Yesus datang sebagai keturunan Daud dan sebagai bait suci yang kekal dan raja segala raja, dan dia yang akan menegakkan tahta untuk selamanya. Lalu nomor 7, roti dan anggur Yesus Kristus, yang merupakan perantara dari perjanjian yang baru. Pada tahun 586 SM, tepat sebelum Yerusalem ditaklukkan sepenuhnya oleh Babel, Allah memberikan perjanjian baru kepada orang Israel, dan dia memberikan perjanjian ini melalui Nabi Yeremia. Dia berjanji bahwa firman Allah akan tertulis dalam hati umat Allah, dan hubungan perjanjian ini akan terjalin antara Allah dan umatnya, dan bahwa semua orang akan datang untuk mengenal Allah. Dan ini digenapi dengan kedatangan Yesus ke dunia ini, dan tidak ada pun seseorang yang hidup di dunia ini yang tidak mengetahui nama Allah. Semua orang telah mendengar nama Yesus dan telah mengenal Yesus. Jadi satu-satunya perbedaan adalah apakah Anda percaya atau tidak kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda. Dan perbedaan ini membuat semua perbedaan yang ada di dunia, yang adalah perbedaan antara surga dan neraka. Yesus datang sebagai penggenapan perjanjian, dan dia adalah perantara dari perjanjian yang baru. Sebelum memikul salib, Yesus memecahkan roti dan memberikan anggur. Lalu ia mengatakan bahwa ini adalah tubuh dan darahnya. Jadi roti adalah tubuh Yesus yang diberikan untuk kita. Di Lukas pasal 22 ayat 19 dikatakan, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi dia memberikan cawan itu kepada mereka dan mengatakan bahwa itu adalah perjanjian baru dalam darahnya. Lalu di Lukas pasal 22 ayat 20 dikatakan demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Jadi ini adalah tandanya. Roti dan anggur, dengan kata lain,
perjamuan kudus ini merupakan perintah yang harus kita ingat sebagai orang kudus. Dan setiap kali kita makan roti dan minum cawan ini, kita harus mengingat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita menantikan kedatangannya yang kedua dan kita memberitakannya. Jadi 1 Korintus pasal 11 ayat 26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi saat kita mereview ke-7 tanda dari perjanjian kasih karunia ini, semua tanda dari perjanjian kasih karunia menuntun kita untuk berpikir tentang Yesus. Yang pertama, janji tentang keturunan perempuan menyatakan bahwa Yesus akan datang. Lalu perjanjian dengan Nuh memberitahu kita bahwa hanya mereka yang percaya pada perjanjian itu yang dapat diselamatkan. Dan bahwa Allah tidak akan pernah lagi menghancurkan setiap makhluk hidup dengan air bah. Yang ketiga, perjanjian yang dibuat dengan Abraham memberitahu kita bahwa keturunan Abraham akan menderita di Mesir, tetapi mereka akan menjadi bangsa yang besar, yang adalah umat perjanjian Allah. Yang keempat, perjanjian Sinai menjanjikan kepada kita bahwa Allah selalu bersama dengan kita dan menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat menghadap Allah melalui persembahan. Dan persembahan juga memberitahu kita tentang karya penebusan Yesus. Perjanjian yang dibuat dengan Daud memberitahu kita bagaimana Yesus akan datang. Dia adalah raja yang kekal yang datang sebagai keturunan Daud. Lalu melalui perjanjian baru yang ditetapkan dengan Yeremia, Allah menyatakan bahwa Ia akan memiliki hubungan perjanjian dengan umatnya, dan setiap orang dari yang paling kecil sampai yang paling besar di antara mereka, semua akan mengenal Allah. Dan Yesus datang seperti yang dijanjikan, menurut perjanjiannya dan menurut kegenapan dari waktu Allah. Dan ini membuat kita mengingat dan merayakan hal-hal yang telah Dia lakukan bagi kita dengan roti dan anggur saat perjamuan kudus. Kita bisa lihat tanda-tanda lainnya di Alkitab tentang perjanjian kasih karunia. Ada banyak tanda-tanda representatif. Ada 10 tulah Mesir, ada tali merah Rahab, ada surat-surat yang dicatat Injil, dan hanya beberapa yang saya sebutkan di sini. Jadi sebagai kesimpulannya, tanda-tanda menunjukkan kebenaran, kekal, dan keberlangsungan dari perjanjian-perjanjian tersebut. Jadi saat kita bepergian, kita membeli oleh-oleh. Saya telah menjadi misionaris selama 13 bulan sekarang, lebih dari setahun, dan saya belum pernah melakukan banyak perjalanan misi, tetapi saya telah mulai mengumpulkan magnet dari negara atau kota yang saya kunjungi, dan sejauh ini saya sudah beli magnet dari Mumbai dan LA, dan saya berencana untuk membeli magnet dari Singapura juga. Saat kita bepergian, kita membeli oleh-oleh dan kita melihatnya, dan kita jadi ingat tentang hal-hal kenangan-kenangan yang tentang negara itu yang sudah kita kunjungi. Jadi tanda-tanda yang diberikan Allah ini juga seperti oleh-oleh. Saat kita menjalani hidup dan kita melupakan perjanjian dan janji-janji yang diberikan Allah kepada kita, tetapi saat kita melihat tanda-tanda itu, kita akan ingat, kita diingatkan akan perjanjian Allah dan janji-janji Allah. Jadi ada banyak tanda yang tercatat dalam Alkitab. Tujuan dari semua ini adalah untuk membantu kita mengingat pekerjaan Allah dan mengingatkan kita tentang apa yang telah Allah janjikan kepada kita. Tanda-tanda menunjukkan kepada kita pekerjaan Allah dalam sejarah penebusan dengan lebih jelas dan dengan lebih pasti. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjaga perjanjian Allah dengan seluruh hidup kita, dan kita harus wariskan kepada keturunan kita. Ini bukan sesuatu yang bisa kita jaga sendiri. Tidak bisa kita simpan sendiri. Jika kita bisa berhasil sendiri, itu akan berakhir pada kita, pada generasi saya. Tetapi kita harus benar-benar bekerja keras dan berusaha untuk mewariskan iman kita dan warisan yang telah kita pelajari kepada generasi berikutnya.
Kita memiliki misi untuk mengajar keturunan-keturunan kita agar mereka bisa memahami janji Allah dengan benar sampai pada hari kita diubah. Itulah sebabnya tanda-tanda diberikan kepada kita. Allah memberikan kita tanda-tanda yang bisa kita lihat. Melalui tanda-tanda ini, Dia menunjukkan kepada kita bahwa apa yang Dia janjikan tidak mengandung sedikit pun kebohongan, tetapi semuanya itu 100% kebenaran. Dan Dia menunjukkan kepada kita bahwa apa yang Dia janjikan pasti akan menjadi kenyataan dan tidak akan gagal. Jadi persembahan dan kitab hukum yang akan kita pelajari adalah tanda dari perjanjian kasih karunia. Allah memberikan kita hukum persembahan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus melayaninya. Dan kita bisa dan Dia memberikan kita kitab hukum sebagai tanda Immanuel yang selalu bersama dengan kita. Persembahan dan kitab hukum ini bukan sekedar hukum yang ketat, yang rumit, tetapi ini adalah tanda-tanda yang diberikan Allah kepada kita untuk bisa kita membantu kita lebih dekat kepada Allah. Dia memberi kita hukum persembahan dan kitab hukum karena Allah benar-benar mengasihi kita. Hukum-hukum ini membantu kita menyadari kasih karunia-Nya dan menuntun kita untuk bermeditasi dan tentang Allah. Jadi saya berharap saat kita belajar bersama, kalian semua, kita semua bisa merasakan kasih Bapa yang tak terbatas melalui persembahan dan kitab hukum. Oke, jadi mari kita tutup dengan doa. Bapa yang di dalam sorga, kami berterima kasih atas kesempatan di mana Engkau telah mengizinkan kami untuk mendengar firman-Mu. Kami sangat bersyukur karena Engkau telah mengasihi kita dan Engkau tidak meninggalkan kita walaupun kita selalu berdosa. Dan terima kasih Bapa karena Engkau telah selalu menarik kita lebih dekat lagi kepadamu melalui tanda-tanda dari perjanjian kasih karunia-Mu walaupun kami tidak layak. Tolong bantu kami agar kami bisa paham betapa besarnya Engkau mengasihi kami dengan kami belajar firman-Mu. Dan tolong bantu kami agar bisa menjadi persembahan, hidup kami bisa menjadi persembahan, seluruh hidup kami menjadi persembahan yang Engkau inginkan bagimu. Besok kami akan berangkat untuk retret, tolong berkati kami semua agar retret ini bisa memberikan kemuliaan hanya kepadamu, dan kami bisa menjalankan fellowship dalam firman-Mu, dan kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus dengan mengucap syukur. Amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Allah.